Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, tentunya bisa mau kita sehat. Kita masih membahas tentang waspada hipertensi pada ibu hamil dengan narasumber kita ada Dr. Violeta SPOG dan juga Dr. Elsa Gempita. Nah, kita ngobrol lagi nih, berbincang tentang hipertensi ya kan. Nah, kalau tadi nih dokter, faktor resikonya itu ada yang namanya ibunya atau adik perempuannya yang kena darah tinggi gitu kan, kena hipertensi, itu akan menyebabkan si calon ibu ini akan hipertensi juga. Nah, apakah ada penyebab? Resiko ya? Iya, berisiko. Apakah ada penyebab dari ayahnya juga nih dokter untuk yang menyebabkan hipertensi pada ibu hamil dan juga anak ini sendiri? Bisa, jadi kalau seorang ibu hamil memiliki keturunan hipertensi dari ayah, dari datuk, nenek ya, itu bisa jatuh ke dia pada saat hamil, bisa muncul hipertensi pada saat dia hamil. Bisa. Kalau dari suaminya dokter? Suami enggak. Oh enggak ya? Enggak. Karena badan ibunya kan. Oh gitu. Oh berarti nggak ada ngaruh ke suaminya ya? Berarti memang dari berarti dari faktor si ibu orang tua dari keluarga ibunya gitu. Oh bisa. Jadi kenapa orang ibu dan saudara perempuan itu jadi penanda bahwa dia ada risiko nanti di hamil, kalau dia hamil nanti bisa menjadi preeklamasi hipertensi pada hamilnya nanti. Oke, jadi perlu lihat dulu nih ya bibit-bibit bobotnya ya. Saya tanya tuh, ibu ada keturunan nggak, orang tua, datuk, nenek, ada stroke nggak, tensi tinggi nggak? Nah, kalau tiba-tiba ada tensi tinggi, situlah sumbernya, penyebabnya. Gitu. Kita anjurkan untuk pencegahan pola hidup gitu ya, makanan hipertensi, kasih suplemen biar dia tidak memberat kalau hipertensinya muncul. Gitu. Oke, nah tadi stroke juga bisa ke ibu hamil yang lagi hamil nggak sih dok? Bisa, kalau udah kejang, pecah pembuluh otak, koma, dan masuk ICU. Aduh. Iya, makanya hati-hati banget ya dengan hipertensi, yang ngeri sekali tentunya ya. Oke, baik. Ada makanan yang harus dijaga nggak sih dokter kalau misalnya, oh ini nggak boleh nih kalau lagi darah tinggi, atau yang sebelum darah tinggi agar nggak terkena darah tinggi nih gitu, ada makanan-makanan yang perlu dijaga nggak? Iya, yang penting ya pasti pola makannya harusnya sehat ya, jangan berlebihan, kemudian yang fast food kayak apa ya, junk food, terus kemudian dalam-dalaman ya, jeroan, terus hindari dulu yang sehat-sehat aja kayak ikan, ayam ya. Kemudian juga asupan garam juga dibatasi, bukan tidak boleh ya, ada batasannya ya, cukupnya aja ya. Intinya makanya bergizi, tidak berlebihan. Ya. Jadi garam-garaman harus dikurangin dulu. Kurangin ya, tapi bukan berarti harus di stop betul ya, boleh lah ya. Makannya nggak enak kalau nggak pakai garam. Iya, nanti orang jodium juga ya. Iya, butuh jodium gitu kan. Muncul masalah baru juga ya. Oke, dokter Elsa ada yang mau ditanyakan? Boleh ke dokternya? Iya dok, mungkin mau ditanya kalau ibunya hipertensi saat hamil, itu ada kayak kelainan kongenital nggak dok untuk janinnya itu? Atau kayak selain tadi kan berat badan lahir rendah ya dok ya untuk bayinya, kalau selain itu ada nggak sih dok nantinya anaknya itu punya penyakit ini biasanya gitu dok? Atau malah pernah dokter temukan nggak dok nanti pas dia balita atau ini malah dia hipertensi gitu dok? Kalau hipertensi biasanya itu hubungannya dengan pertumbuhan janin ya, jarang ketemu adanya kelainan ya. Kalau kelainan biasanya ada hubungan dengan faktor lain, misalnya pola makan. Oke, dokter kita tahan dulu, ada telepon ya. Telepon masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Pagi, dengan siapa di mana? Saya Tina dari Rawamakmur. Tina dari Rawamakmur. Boleh, Tina, kita di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya dengan tema waspada hipertensi pada ibu hamil. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi gini dok, saya ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Nah, saya lagi hamil tetap hipertensi. Itu solusi dan pencegahannya seperti apa ya dok? Terima kasih.
Terima kasih kembali. Nah, ada Tina di Rawamakmur, dokter. Iya. Dia punya hipertensi sebelum hamil. Terus saat hamil dia udah hipertensi. hamil ya? Iya, sekarang Sekarang hamil dan terjadi Masih hipertensi masih gitu. hipertensi. Nah, jadi pencegahan dan solusinya Ya, gimana pencegahan. gitu? Yang pasti kita harus stabilkan tensi. Jangan sampai naik turun ya. Tetap makan anti hipertensi dari dokter. Jangan sampai meningkat ya. Nah, terus pola hidupnya jangan lupa diperhatikan ya. Cukup istirahat, makan bergizi secukupnya ya. Makan bergizi jangan tadi tidak berlebihan, tidak yang aneh-aneh lah ya. Makan sayur, ikan lauknya jangan yang pakai jeroan deh, jangan fast food kayak apa belanja-belanja kayak apa ya, minuman yang manis-manis juga nggak boleh. Jadi cukup istirahat, olahraga jangan lupa tapi ringan-ringan saja, jangan bikin capek karena capek bikin naik tensi. Kemudian perhatikan kita harus kontrol terutama di 5 bulan ke atas. Pastikan tidak jatuh ke kondisi preeklamsi, pastikan tidak menyebabkan komplikasi ke organ target. Misalnya ada gangguan pada ginjal, liver, gangguan pada pembekuan darah. Nah, itu harus kita kontrol, juga mengontrol aliran darah ke anak. Kalau udah ada aliran darah ke anak, kalau udah menyempit itu kita harus tata laksana semaksimal mungkin gimana caranya bisa selamat ibu, selamat anak. Anaknya bisa lahir bagus dan ibunya juga stabil, tidak ada komplikasi berat pada ibunya. Jadi tetap anti hipertensi tadi dilanjutkan, pola hidup tadi, kontrol satu lagi. Iya. Teratur. Kalau memang dari hamilnya sekarang masih TM pertama, trimester pertama, 3 bulan pertama, mungkin bisa kita kasih suplemen untuk mencegah jangan sampai memberat di 5 bulan ke atas. Ya itu. Ada suplemen, ada terapinya, temuin dokternya, nanti bisa kita anjurkan makan obat-obatan yang khusus untuk mencegah perburukan pada hipertensinya. Oke, jadi itu untuk pencegahan dan juga solusinya ya. Iya. Intinya harus dijaga pola makannya dulu, tentunya jangan makan manis-manis dan pastikan untuk tetap kontrol ya. Kontrol itu penting. Anti hipertensi tetap lanjut. Jangan sampai tensinya naik turun pokoknya stabilkan. Oh gitu. Tapi kan kalau kita minum obat hipertensi itu Bu akan langsung turun nggak sih tekanan darah Tapi tinggi itu? memang tidak sampai turun normal ya. Karena saya bilang tadi minimal ibu hamil 14,9, 13,9 itu udah paling bawah lah. Jangan turun lagi lah ya. Takutnya ke anaknya kurang aliran darah. Tetap kita kasih hipertensi untuk menstabilkan. Jangan sampai dia 180, 140 naik turun naik. Kalau bisa stabil di 14,9 terus. Bisa itu distabilkan? Bisa, Oh, makan bisa. obat teratur, saya bilang tadi cukup istirahat, bisa. Oh bisa Kita ya. menjaga deteksi dini, Iya. kapan momen dia akan jatuh ke kondisi berat yang udah kena organ target tadi. Kapan kita harus lahirkan supaya anak selamat. Nah itu kita ada seninya untuk tata laksana itu. Nah, bagusnya memang tetap kontrol teratur, temui dokternya, kapan sehingga hasilnya maksimal. Maksimal di ibu, maksimal jangan sampai lost control. Oh, Baiknya dok, baik kan tadi dokter bilang ya kalau ibu dengan hipertensi itu baiknya kalau apalagi 5 bulan usia kehamilan 5 bulan ke atas kontrolnya lebih teratur lagi. Iya. Baiknya apakah masih tetap sebulan sekali atau bagusnya berapa kali dalam sebulan gitu dok? Ya, kalau stabil tensinya nggak mesti sebulan sekali cukup ya. Cukup sebulan sekali. Tapi kalau sudah ada komplikasi misalnya aliran darah anak udah mulai tubuhnya nggak bagus, terus aliran darah mulai menyempit, itu kita harus lebih intens lagi, sampai seminggu sekali kita harus lihat aliran darah, jangan sampai tiba-tiba drop gitu ya. Apalagi kalau baru 5 bulan 6 bulan itu kita kan susah ya, tapi kalau 8 bulan bisa kita lahirkan setelah 4 tahun paru. Tapi kalau 5 bulan itu kita harus stabilkan, jangan sampai nih aliran darah ke anak makin dikit. Biasanya tuh kalau tensi ibunya naik, aliran darah ke anak ini makin sedikit. Nah itu yang bahaya, kalau makin dikit nanti habis, nanti nggak gerak lagi anaknya, bisa meninggal di dalam. Itu yang ditakutkan nanti. Jadi harus benar-benar harus kontrol, ikuti saran dokternya ya, supaya hasilnya maksimal, ibunya bagus, anaknya pun maksimal hasilnya. Oke, nah kalau ibu hamil nih dokter kan itu kan susah banget buat istirahat ya kan. Nah tadi dianjurkan buat istirahat untuk yang darah tinggi nih. Mungkin ada tipsnya dokter agar bisa istirahat dengan kondisi lagi hipertensi dan juga lagi hamil ini sendiri. Nah ya itu kadang ibu hamil susah tidur ya. Iya. Mau kasih obat tidur nggak bisa karena dia punya bayi di dalam. Nah nanti anaknya ketidur pula di dalam. Betul. Kasihan bayinya kan. Jadi memang
semaksimal mungkin ya. Memang kalau bisa tidurnya cukup ya. Nggak mesti malam, kadang malam nggak tidur ya. Siang tiduran aja santai, jangan banyak pikiran, stres hindari. Dengan kita apa ya, kalau kita mungkin berzikir atau apa ya, lebih tenang di luar kan itu faktor risiko. Tidur ini memang agak susah juga kalau besar, apalagi kalau besar. Jadi kesini salah. Jadi carilah posisi yang nyaman, ambil apa setengah duduk. Intinya jangan terlalu banyak pekerjaan yang membuat kita stres, ya. Itu paling itu ya. Oke, baik, kita jadikan dulu dokter dan kita lanjutkan kembali tentunya. Baik pemirsa, kita kembali setelah jeda berikut tetap bersama kami tentunya di Dokter Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.